Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiris sabili hatta taghsilu. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dumateng kula panjenengan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang dilimpahkan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan rizki, ya, termasuk bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat salam kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian pada malam hari ini saya lanjutkan, marilah kita mengingat kembali dan menghafal zikir yang sudah kita pelajari bersama agar tidak lupa dan segera kalau ada yang bagian yang belum hafal, cepat kita dapat menghafalkannya. Marilah kita bersama-sama berzikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minkal salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahun nikmatu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Subhanallah walhamdulillahi Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Pun lajengaken piyambak ngantos 3 dosa 3 nggih mangke menawi menghafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dipun lajengaken piyambak ngantos ping 8. Kemudian doa yang terakhir menika doa harian dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah nika lawau zikir harian setelah sholat wajib. Zikir harian setelah sholat wajib. Tapi nek jenengan diwaos di luar niku setelah sholat nggih sae mboten menapa. Tapi niku tuntunan saking Rasulullah. Nawi bar salat wajib niku zikir hariannya kados niku wau. Lajeng dilanjutkan doa. Lah menawi berdoa niku dimulai dengan bismillah, kemudian wonten alhamdulillah. Nek badhe berdoa nggih wonten bismillahipun, wonten alhamdulillah, wonten sholawat.
Jadi nek badhe berdoa niku tata kramane yang bagus menghadap kiblat kanthi khusyuk tadzaruan wa khufyatan niku kanthi lemah lembut andhap asor memohon nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun kesupen dimulai dengan iku wau wonten sholawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek badhe berdoa. Sebab wonten sebagian hadis yang mengatakan bahwa doa yang tidak disertai, tidak dimulai dengan sholawat kepada Rasulullah, doanya gantung, Pak. Doane gantung. Pamila menawi badhe berdoa mesti niku dimulai dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terus walhamdulillahirabbil alamin. Terus doane niku dimulai. Misalnya doa keselamatan. Iku Rabbana atina fid dunya hasanah nggih. Doa keselamatan dunia dan akhirat, doa sing komplit iku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kula lajengaken bab mandi nggih. Bab toharoh, bab bersuci. Kalau wingi sampun kula lekasi bagian awal bab mandi. Hal-hal sing sepele tapi setiap hari, setiap saat kita melakukan mandi. Mandi wudu niku setiap saat kula panjenengan nindakaken. Lah niki dados syarat sucinya ketika kita mau menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun menawi badhe salat. Dawuhe Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu. Janganlah kamu mengerjakan atau menunaikan sholat sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, yaitu ketika sedang mabuk. Jadi janganlah kamu sholat sebelum kamu ketika mabuk sampai sadar apa yang diucapkan ketika orang mabuk itu. Hatta ta'lamu ma taquluna. Nganti paham apa sing mbok ucapke. Wala junuban. Dan janganlah kamu sholat ketika kamu sedang junub. Jadi yang pertama tadi, janganlah kamu sholat sebelum kamu sadar yang Anda ucapkan, yang kamu ucapkan. Jadi nek isih ora paham ucapane dhewe, Pak, ngeromet, jangan mengerjakan sholat. Nah,
Yang kedua, janganlah kamu juga jangan mengerjakan sholat ketika kamu dalam keadaan junub. Sampai kamu menunaikan mandi, mengerjakan mandi. Jadi nek mabuk ora sadar dinteni nganti mari nganti sadar ucapan yang diucapkan itu. Nah, ini kisahnya begini, Pak. Jangan menafsiri kalimat ini sebagai mabuk itu boleh. Ini cerita Al-Quran yang ini turun sebelum turun larangan 100% larangan minum khamr, minum minuman keras. Jadi Pak, zaman rumiyin, zaman Rasulullah awal-awal niku tradisi orang Mekah itu masih pada minum minuman keras sampai Rasulullah awal jadi Rasul itu masih ada yang minum, Pak. Kemudian dilarang sekosidik sampai 3 tahap. Sampai 3 tahap larangan tentang minum khamr. Yang terakhir, perintah yang terakhir adalah dilarang minum yang memabukkan. Maka kemudian 100% minum itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah diperintahkan kepada Rasulullah bahwa minuman keras itu hukumnya haram. Nanti di lain kesempatan yang haram-haram itu apa nanti di Al-Quran bab yang lain. Karena ini kaitannya dengan mandi, kaitannya dengan toharoh, maka di sini pembahasannya khusus tentang larangan tidak boleh sholat sebelum sadar apa yang diucapkan itu tadi. Kalau orang mabuk itu ucapannya yang diucapkan itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri. Katanya saya juga belum pernah. Saya juga belum pernah. Karena kita Islam di zaman sekarang ini begitu lahir sudah ada Al-Quran, ajaran Rasulullah yang melarang minum minuman keras atau minum khamr. Jadi seperti kita ini belum pernah atau tidak pernah merasakan bagaimana rasanya minuman keras. Karena kita lahir sudah ada larangan. Tapi orang-orang zaman dulu di Mekah sana, zaman Rasulullah, begitu awal itu ajaran Islam awal pun masih diperbolehkan minum minuman keras. Maka di dalam surat ini, surat An-Nisa ayat 43 masih menyebutkan dilarang mengerjakan sholat sampai sadar apa yang diucapkan. Ini bagi orang-orang yang mabuk pada waktu dulu zaman di Mekah sebelum Rasulullah. Nek saiki ya sudah tidak ada yang diperbolehkan minum minuman keras itu kalau orang Islam. Maka harus menjauhi minuman, yaitu minuman keras yang termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
janganlah kamu mengerjakan sholat ketika kamu junub. Jadi nek junub nggak boleh mengerjakan sholat sebelum dihilangkan, sebelum disucikan dulu, yaitu dengan cara mandi. Maksudnya mandi di sini adalah mandi junub, yaitu mandi dengan sengaja, mandi dengan niat menghilangkan hadas besar yang dialami oleh orang muslim yang mau mengerjakan sholat tadi. Mau mengerjakan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Niki dasare Pak, niki wau surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan orang harus mengerjakan mandi junub, nek wong Jawa ngarani adus gede, itu karena terjadi hubungan kelamin, hubungan suami istri. Kemudian yang kedua karena keluar mani. Tidak hubungan tapi keluar, misalnya mimpi, niku wajib mandi junub. Kemudian yang wajib dimandikan juga yaitu ketika orang meninggal, orang mati Pak, itu hukumnya wajib dimandikan, yaitu hukumnya wajib kifayah. Harus ada dalam satu kampung itu, RT itu yang memandikan, yang mulosoro kepada orang yang meninggal. Kemudian yang keempat yang menyebabkan harus mandi yaitu karena kalau perempuan itu sedang haid, seperti kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian melahirkan, orang melahirkan, nanti setelah itu wajib mandi junub. Yang terakhir yaitu nifas. Nifas itu darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pas dalam keadaan junub tadi, misalnya mlebu masjid, Pak, misalnya keadaannya junub, tapi mlebu masjid lewat mawon, ngambil apa, boleh Pak, tidak apa-apa. Jadi di dalam Al-Quran tadi disebutkan illa abiris sabilin, kecuali kamu hanya lewat di tempat sholat. Jadi nek kula panjenengan jamaah niki pas junub teng masjid lewat teng jero ya tempat sholat, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau mau mengerjakan sholat harus mandi junub terlebih dahulu. Dan menika yang wajib atau rukun ketika kita mengerjakan mandi. Jadi nek mandi nih wong Islam niku enten aturane, tidak asal mandi. Yang dinamakan mandi junub niku tata caranya pertama harus niat mandi junub. Jadi nek bar niku hubungan atau keluar ya hal-hal yang menyebabkan mandi junub tadi, nek badhe mandi junub kedah niat.
biasanya nek mandi kan mandi ben seger, ben bersih ya. Niku mboten niat, mboten napa-napa. Tapi nek dalam keadaan hadas besar badhe melaksanakan mandi junub itu yang pertama harus niat. Kemarin disampaikan ya Pak ya, innamal a'malu binniyat. Semua amal pekerjaan yang baik, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau apa saja yang kita lakukan itu harus disertai dengan niat. Nah, adapun niat harus diucapkan apa di dalam hati itu dalam perselisihan. Ya, berbeda pendapat. Nek kula panjenengan meyakini bahwa kalau yang namanya niat itu ya hati, bukan mulut. Maka yang paling penting hati kita mengatakan bahwa saya mau mandi junub lillahi ta'ala. Kedah-kados niku ada niatnya, yaitu niat mandi junub. Kemudian yang kedua, membasuh badan. Badannya dibasuh, Pak. Ya. Basuhnya sambil menghilangkan bagian-bagian yang ada kotorannya, bagian-bagian yang ada najisnya. Sadurunge mandi lho, Pak. Niku nggih. Dibersihkan dulu, Pak. Bagian-bagian yang kira-kira ada kotornya, bagian-bagian yang ada najisnya. Ya, termasuk tempat buang yang belakang, yang depan dibasuh dulu, Pak. Dibersihkan dulu. Semuanya dibersihkan. Setelah itu baru kemudian wudu dulu, Pak. Sebelum mandi besar niku sunahnya, bagusnya itu setelah niat tadi kemudian udah bersihkan wudu, Pak. Wudu biasa niku. Terus baru kemudian mulai meratakan air. Pertama membaca basmalah, kemudian berwudu, terus niku wau menggosok-gosokkan ketika mandi tadi, digosok-gosok Pak pakai tangannya. Bila perlu pakai sabun biar bersih semuanya, Pak. Bagian-bagian yang harus kena air. Tidak boleh ada bagian yang tidak kena air. Kemudian disiram dari bagian kepala sisih kanan, Pak. Setelah tadi baca bismillah, dah wudu, disiram niku bagian kepala kanan. Nanti terus bagian kepala seluruhnya. Semuanya harus kena air, semuanya harus basah. Ini tata cara mandi. Terus turun ke bagian-bagian tubuh, Pak. Ini juga bagian yang kanan dulu. Tangan kanan, kemudian di ketiak-ketiak, sela-sela jari, kemudian diturun lagi bagian kanan, ya. Bagian kanan dulu semuanya rata sampai ke bawah, di sela-sela itu bagian dua kaki, ya. Di bagian dalam dua kaki semuanya dibersihkan, sampai bersih. Tata cara mandi besar. Biasanya kados niku mboten. Dimulai di sebelah kanan, maca bismillah, kemudian dimulakan dengan bagian-bagian yang kanan. Kemudian
anu Pak, kalau sudah mulai mandi bagian-bagian itu kedai tertib. Tertib maksudnya terus menerus Pak, sampai selesai itu nggak boleh bar mandi dapat 1 gabyuran, 2 gabyuran, nanti keluar dulu main. Nggak boleh, harus terus menerus berurutan sampai selesai. Baru kemudian nanti karena tadi sudah wudhu, kalau sudah wudhu berarti tidak usah wudhu lagi Pak, karena mandi itu lebih besar, mandi junub itu lebih besar daripada wudhu. Kalau wudhu itu kan untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ada ya, ini yang diyakini terutama oleh kita, kalangan kita, itu sebelum mandi wudhu dulu, nanti setelah mandi tidak usah wudhu, tidak apa-apa karena tadi sudah wudhu. Tapi nek jenengan wudhu malih kok kayane kok ora mantep mau wis anu ya tidak apa-apa, lebih bagus jagani. Tapi itu ada hukum borosnya Pak. Ada hukum pemborosannya di dalam pertimbangan Al-Qur'an. Karena ternyata diteliti di dunia ini orang yang paling boros air itu memang orang Islam Pak. Wudhu saja 5 kali, belum mandinya. Nah, kalau orang-orang sana selain Islam itu bangun tidur sampai siang tidak mandi. Makanya kalau orang Islam itu pasti dijamin lebih cerah Pak. Baik wajah, fisik itu lebih bersih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah berwudu. Wis gatekno wis matke pasti saya jamin itu beda. Orangnya pasti lusuh, orangnya kusut kalau nggak pernah wudu, bahkan tidak pernah mandi junub. Mandinya mandi seger, mandi biasa, itu tidak termasuk di dalam Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli saghiratin janabat faghsilu sa'aro wa kul basyaro. Setiap rambut ya, setiap rambut di dalam tubuh kita itu adalah ada ini Pak, ada hadasnya. Ya, ada junubnya. Maka bersihkanlah dengan dipakai tangan, digosok-gosokkan gitu. Nggih kepala niku digosok-gosokkan sampai kulitnya. Karena di situ ada junubnya, ada hadasnya pada tiap-tiap rambut dan kulitnya. Maka ketika kita berwudu, ya ketika kita mandi itu di sela-sela pakai tangan ya. Kayak nek keramas niko tangannya itu untuk membersihkan bagian-bagian yang ada rambutnya. Karena bagian-bagian rambut itu ada hadasnya. Maka dari itu keluar kotoran dari dalam tubuh kita melalui keringat itu kan di sela-sela itu ya pori-pori. Nah, itu di kulit dan di rambut. Maka ketika kita mandi itu hendaknya digosok-gosokkan dan di jari-jarinya itu dimasukkan ke dalam rambut-rambut yang ada. Ya rambut yang ada di mana saja.
baik di kepala, yang ada di ketiak, ada di mulut dan sebagainya, harus dibersihkan sampai bersih sampai ke kulitnya, Pak Ibu, sampai ke rambutnya dan akarnya, maksudnya ke bonggol rambutnya sampai ke kulitnya. Itu tata cara mandi junub atau mandi besar yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan bab toharoh, khususnya kaitannya dengan mandi. Karena pertemuan yang akan datang, insya Allah saya lanjutkan dengan bab wudhu sampai dengan doa-doanya. Selama ini ketika kita berwudhu, kita kadang lupa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus apal doa-doa yang menyertai kegiatan kita sehari-hari itu. Demikian, apabila ada hal yang keliru atau kurang berkenan dalam saya menyampaikan bab ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo berdoa kafaratul majlis agar kalau ada hal-hal yang keliru dalam pengajian ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meninggalkan tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.